Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, kita akan awali dengan membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Kita niatkan semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Fatihah. Biniyatil futuh wal munuh wal rusuh salahil galab wal jasad wal ruh niyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wal tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabi wa husnil khatimah ma'lud fil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudaraku sekalian saya muliakan, sayaqulu sufaha'u minan nas, akan berkata orang-orang yang bodoh dari manusia, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apa yang memalingkan kalian, apa yang memalingkan mereka orang Islam dari arah kiblat yang sebelumnya. Sampaikan kepada mereka, lillahil masyriq wal maghrib, punya Allah lah barat dan timur, punya Allah lah timur, masyriq wal maghrib, dan punya Allah lah arah barat. Yahdi may yasha ila siratim mustaqim, Allah memberikan jalan petunjuk bagi siapapun yang Dia kehendaki. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ibu-ibu nih sebenarnya bisa bahasa Arab kan ya? Pura-pura aja ibu ya. Wa kadzalika ja'alnakum, tadi udah tahu semua, mustaqim lurus, sirat jembatan, ya kan, jalan, tahu. Jadi kalau tanyain bisa bahasa Arab apa enggak? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami menjadikan kalian umat Islam ummatan wasatan, umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat. Litakunu syuhada 'alan nas, kelak kalian akan menjadi saksi-saksi bagi umat-umat yang lain, bagi manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasulullah SAW menjadi saksi atas kalian. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah kami jadikan arah kiblat yang kalian menghadap sebelumnya, illa lina'lama man yattabi'ur rasul, melainkan untuk kami mengetahui siapa yang sungguh-sungguh sejati mengikuti Rasulullah SAW
mimma yanqalibu ala aqibai, dari orang-orang yang berpaling dari jalannya Rasulullah. Wa in kanat lakabiratan, meskipun kami tahu bahwa pergantian arah kiblat itu adalah merupakan sesuatu yang berat, illa alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan keimanan kalian. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah terhadap manusia larauf, penuh dengan kasih, rahim, penuh dengan sayang. Bisa lagi kan? Qad nara taqallibu wajhika fis sama. Ini kayaknya taunya ujung-ujungnya doang ya. Qad nara taqallubu wajhika fis sama. Sungguh-sungguh kami telah melihat bagaimana engkau melongok-longokkan kepalamu ke arah langit, wahai Muhammad. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka sekarang silahkan palingkanlah dirimu ketika sholat ke arah kiblat yang kamu inginkan, wahai Muhammad. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ketika sholat ke arah masjidil haram. Wahaitsuma kuntum, dan dimanapun saja kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, hadapkanlah wajah kalian di saat sholat menghadap ke arah masjidil haram. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, dan sesungguhnya orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepada mereka, yang diturunkan Alkitab kepada mereka dari Taurat, Injil, mereka tahu la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, bahwasanya pergantian arah kiblat itu adalah merupakan sesuatu yang benar dari Tuhan mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, tidaklah Allah lalai terhadap apa-apa yang telah mereka ketahui. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak, meskipun andai kamu mendatangkan kepada orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab, Yahudi dan Nasrani, bikulli ayatin, segala tanda-tanda kekuasaan kami, ma tabi'u qiblatak, mereka memang tidak akan pernah mengikuti arah kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, sebagaimana kamu wahai Muhammad tidak perlu mengikuti arah kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd, tidaklah sebagian mengikuti arah kiblatnya yang lain. Wala in ataita ahwa'ahum bikulli ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin, jika andai kamu mengikuti keinginan-keinginan mereka sesudah turun kepadamu ilmu, sungguhnya engkau termasuk di antara kelompok orang-orang yang tahu lagi. Shadaqallahul azim. Ini ayat cerita tentang pergantian arah kiblat. Teman-teman sekalian saya muliakan, jadi ceritanya gini. Nabi Muhammad alaihi wassalam dari sejak awal diutus menjadi seorang rasul, diperintahkan untuk sholat. Sholat yang 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu diwajibkan pada malam ke-11 dari kenabian. Lama ya. Jadi sekitar 11 tahun itu sholat belum wajib, sholat 5 waktu belum wajib. Tapi sudah ada sholat yang diwajibkan sebelum itu, hanya pagi 2 rakaat, malam 2 rakaat. Jadi sholatnya hanya 2 rakaat aja. Siang tuh ada sholat siang, ada sholat malam, masing-masing 2 rakaat. Itu selama kurang lebih 11 tahun, saudara sekalian. Nah, Nabi dari sejak awal sholat diperintahkan, gitu ya, sampai dengan turunnya perintah sholat 5 waktu, sampai Nabi Muhammad alaihissalam berangkat hijrah ke Madinah, Nabi setiap sholat menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Dan arah Ka'bah itu arah mana? Kanan, kiri, timur, barat, utara, selatan, semua arah. Karena kan kalau kiblat kan pokoknya Ka'bah kan orang ngadepnya ke arah Ka'bah. Kalau yang dari sebelah barat berarti ngadepnya ke arah timur. Kalau yang dari timur berarti ngadepnya ke arah barat, kan begitu tuh? Gitu ya, ngadepin ke titik poros yaitu Ka'bah tadi ini. Sedikit sekalian saya muliakan, Nabi hafal sama Ka'bah. Bahkan Nabilah dulu yang sebelum Nabi Muhammad terutus menjadi seorang rasul, ketika terjadi pemugaran Ka'bah,
Nabi yang diminta oleh mereka untuk meletakkan Hajar Aswad kembali di tempatnya. Dan itu adalah posisi atau kemuliaan yang luar biasa yang orang-orang berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, meskipun secara tidak mereka inginkan. Jadi cerita, yarhamukillah. Alhamdulillah. Ada yang bersin. Iya. Kita kebiasaan jawabin bersin. Jadi kalau misalnya kedengeran bersin gitu di mana aja, otomatis alhamdulillah, alhamdulillah gitu kan. Dan karena terbiasa saya kumpulnya sama perempuan, jadi walaupun suami saya yang bersin, saya jawabnya tetap alhamdulillah. Kebiasaan agak susah ya memang ya. Subhanallah. Lagi masuk di mana aja, di terminal atau di stasiun gitu ya, atau di bandara gitu, ada yang bersin, alhamdulillah. Ada kebiasaan. Baik teman-teman sekalian, saya muliakan, kembali kepada Ka'bah. Nabi Muhammad alaihi wasallam sangat mencintainya. Jadi ceritanya waktu Nabi Muhammad alaihi wasallam usia 20 tahun, 5 tahun sebelum Nabi Muhammad nikah, itu ada terjadi pemugaran Ka'bah, teman-teman sekalian. Ka'bah dipugar dan dikecilkan. Jadi Ka'bah itu yang sebenarnya lebih besar dari yang sekarang, dikecilkan pada masa sekitar 5 tahun sebelum Nabi Muhammad nikah. Untuk urusan apa? Biar biayanya nggak terlalu besar. Suka-suka mereka gitu ya, sembarangan bener. Jadi kecilkan, makanya ada itu tuh apa namanya, Hijr Ismail. Kita kalau tawaf nggak boleh di dalamnya situ. Kenapa? Karena Hijr Ismail itu sebenarnya bagian dari Ka'bah asalnya. Makanya kita kalau tawaf harus melingkari si Hijr Ismailnya juga gitu kan, nggak boleh ada di dalamnya situ, sebab itu bagian dari Ka'bah pada mulanya. Teman-teman sekalian saya muliakan, sampai kemudian habis selesai Ka'bahnya dibangun, mereka kemudian ada pekerjaan yang paling mulia, yaitu menempatkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Mereka kebingungan, siapa nih yang akan meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya? Teman-teman sekalian, rebutan. Sampai sempat terjadi kayak mau saling perang satu sama lain, karena memang mengingat itu adalah posisi yang sangat-sangat mulia, akan dikenang sepanjang sejarah. Mereka dari 4 qabilah yang berbeda-beda, teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi kalau misalnya kemudian salah satu qabilah itu dia yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, wah itu akan dianggap sebagai kabilah yang mulia, ditulis dalam sejarah gitu, bahwa ketika pemugaran Ka'bah yang meletakkan Hajar Aswad adalah Fulan bin Fulan dari kabilah Fulan. Wah itu jadi kayak satu gengsi gitu, yang nantinya tuh kalau dari kabilah Fulan ngelamar kayaknya akan diterima gitu, sebab dari kabilah yang meletakkan Hajar Aswad. Gitu ya kurang lebihnya. Pokoknya jadi nilai mereka, magam mereka di tengah masyarakat tuh menjadi lebih mulia. Rebut-rebutan sampai kemudian ada seseorang di antara mereka yang dianggap sebagai ketua pemimpin salah satu kabilah, bilang kayak begini, ngapain nih kita rebut-rebutan kayak begini, yang akhirnya kemudian kita jadi beranteman urusan-urusan yang seperti ini. Lebih baik kita adil aja, lebih baik kita damai aja dan kita putuskan aja. Gimana keputusannya? Gimana kalau gini? Dia bilang, siapapun orang pertama masuk ke sini, biar dia yang memutuskan siapa dari kita berempat yang meletakkan Hajar Aswad kembali di tempatnya. Pemimpin kabilah tadi ini. Dia bilang, iya dah kalau gitu kita tungguin. Mereka udah berharap aja, mudah-mudahan yang datang dari kabilah saya, sehingga dia akan memilih saya. Kan gitu ya? Mudah-mudahan dari kabilah ini. Udah semuanya udah pada tegang nih, nungguin siapa yang masuk pertama kali ke area Ka'bah itu. Kemudian yang masuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menentukan hal yang seperti itu. Mereka bilang, innahu halim. Muhammad ini orangnya bijak. Jadi udah deh, enak, kita minta Muhammad yang mutusin. Panggillah Nabi Muhammad. Kemudian, dan itu belum jadi Rasul ya. Mereka masih sayang sama Nabi Muhammad. Waktu Nabi Muhammad jadi Rasul baru tuh orang-orang itu
berubah dari sayang menjadi ditendang. Sedikit sekalian mereka tanya, Muhammad siapa nih yang akan meletakkan Hajar Aswad? Mereka ceritakan bahwa kita rebutan siapa yang pengen meletakkan Hajar Aswad. Ada 4 orang. Nabi kemudian mengambil rida, selendang beliau gitu ya, taruhin ke bawah. Kemudian diletakkannya Hajar Aswad tersebut di atasnya. Nabi meminta pada setiap masing-masing dari kabilah-kabilah yang 4 tersebut, pemimpin-pemimpinnya untuk meletakkan, untuk membawa dengan masing-masing ujung surban tersebut. Jadi semuanya merasa kami yang membawanya, gitu kan? Emang orang bijak kan begitu tuh ya, Masya Allah. Sampai depan tempatnya Hajar Aswad. Ketika sudah berada di depannya Hajar Aswad, Nabi Muhammad sendiri yang mengambil batu tersebut, kemudian meletakkan di tempatnya. Sebenarnya sih emang batunya juga maunya dibawa sama Nabi Muhammad. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi punya banyak kenangan indah bersama dengan Ka'bah. Jadi Nabi emang paling seneng banget kalau tiap kali sholat tuh kan ngadep ke arah Ka'bah. Kalau beliau lagi memungkinkan, beliau sholat di depan Ka'bah. Tapi kalau lagi nggak memungkinkan, beliau sholat di rumahnya dengan menghadap ke arah posisinya menghadap ke arah Ka'bah. Sedikit sekalian saya muliakan, sampai Nabi kemudian hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad alaihissalam hijrah ke Madinah, Allah memerintahkan beliau untuk sholatnya tidak menghadap ke arah ya, sebab kiblatnya Ka'bahnya kan sudah nggak di depan mereka lagi. Sekarang udah di Madinah nih kan. Nabi diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dan dengan Nabi Muhammad sholatnya menghadap ke arah Masjidil Aqsa, itu berarti membelakangi arah kiblat yang sebenarnya, yang Ka'bah gitu. Jadilah Nabi ketika kemudian bikin masjid-masjid, itu semuanya arah kiblatnya ke arah sana gitu, ke arah Masjidil Aqsa. Kalau kita nih kan ke arah mana nih? Timur atau barat? Timur ya. Nah itu kalau itu tuh berarti kiblatnya tuh ke arah barat gitu. Nabi pun sholat dengan menghadap ke arah barat. Nah Nabi Muhammad kan bikin masjid, apa kan di awal-awal Nabi Muhammad datang. Berarti kan arah kiblatnya itu sebenarnya ke sana semuanya kan, ke arah ke arah Baitul Maqdis semuanya gitu. Mereka pun sholat untuk waktu yang cukup lama, yaitu sepanjang 16 bulan dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Teman-teman sekalian, kalau ditanya kepada Nabi Muhammad mauan sholatnya menghadap ke arah Ka'bah atau menghadap ke arah Baitul Maqdis, beliau lebih suka sholat kita menghadap ke arah Ka'bah. Sebab beliau punya banyak kenangan dengan Ka'bah. Beliau juga hafal seluk-beluknya Ka'bah. Dan menghadap ke arah Ka'bah berarti menghadap ke arah kota Mekah. Dan kota Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Beliau lahir di sana, beliau nikah di sana, beliau dapat wahyu di sana. Sementara Baitul Maqdis, Nabi gak kenal apa-apa kecuali saat beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan lain rasanya kan, nilai kenangan teman-teman saya sekalian. Berasa nggak kita aja nih, kadang-kadang ada makanan yang rasanya biasa-biasa aja, tapi kita ngerasanya enak banget gitu. Kenapa? Hanya karena itu adalah jajanan yang biasa kita jajanin waktu kita SD. Nilai kenangan tuh nggak bisa dibeli teman-teman saya sekalian. Keindahannya tuh mempengaruhi hati gitu ya. Apalagi ini tuh sesuatu hal yang Nabi awal dapat wahyu di sana gitu. Nabi awal sholat dan lain sebagainya di sana gitu kan. Nabi Bukit Sofa dan lain sebagainya, Nabi tuh sangat dekat dengan keadaan Ka'bah, keadaan Mekah gitu. Tapi karena Allah perintahkan untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis, ya sami'na wa ta'na. Nabi patuh, Nabi laksanakan.
Teman-teman sekalian, tapi Nabi pun juga semacam punya keinginan untuk semoga satu hari nanti aku dapat kembali menghadap ke arah Mekah. Sehingga kalau kapan-kapan saya bisa datang lagi ke Ka'bah, saya akan sholat menghadap ke arahnya Ka'bah. Kan gitu ya? Saudaraku sekalian saya muliakan, hari itu Nabi Muhammad SAW lagi ada di masjid yang sekarang disebut dengan nama Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Awalnya masjid itu hanya ada satu kiblat, satu kiblat, dan kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, kan gitu ya. Nabi lagi ada di masjid itu, teman-teman sekalian, antara duhur sama asar, siang-siangan, jam 1:30 siang. Nabi itu lagi ada di luar masjid, di serambi masjid. Nabi gini-gini nih. Nabi kebayang-bayang kota Mekah, kebayang-bayang Ka'bah, kebayang-bayang Hajar Aswad, kebayang-bayang Hijr Ismail, kebayang-bayang semua kenangan-kenangannya di Ka'bah saat awal kali turun wahyu dan seterusnya. Nabi kemudian mikir gitu, abis 16 bulan menghadap ke arah Baitul Maqdis ini ya, dari sejak awal hijrah sampai 16 bulan kemudian. Nabi kemudian mikir gitu, ya Allah, coba ya kiblatnya tuh nggak usah Baitul Maqdis gitu, coba kiblatnya tuh ngadep lagi ke arah Ka'bah gitu. Kan saya lebih enak bayanginnya, lebih seneng gitu. Soalnya kan lebih familiar sama Ka'bah daripada sama Baitul Maqdis. Dan saudara sekalian, menghadap ke arah Ka'bah adalah satu-satunya kiblatnya Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad alaihissalam. Nabi-nabi yang lain semuanya sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nabi-nabi yang lain semua sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Bahkan Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, sholatnya tetap menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi cuman Nabi Muhammad doang yang sholatnya menghadap ke arah Ka'bah. Jadi itu siang hari itu Nabi tuh kayak berasa, kapan ya gitu, turun perintah untuk aku boleh lagi sholatnya ngadep ke arah Ka'bah. Sebab Ka'bah tuh kan kenangannya tuh indah buat Nabi Muhammad, dan lebih lebih familiar gitu ya bagi Nabi Muhammad alaihissalam. Hari itu Nabi tuh sampai dengan longak-longok ke atas, ke langit gitu. Nabi gini gitu. Jibril datang kayak gitu. Terus bilang, Muhammad, kamu diperintah Allah untuk sholatnya menghadap ke arah Ka'bah gitu. Maunya Nabi begitu. Jibril datang kayak gitu. Lihat begini. Sedikit sekalian saya muliakan, saat sholat asar, Nabi ini bersama dengan ribuan sahabat sholat bersama Nabi Muhammad di Masjid Qiblatain tadi ini. Sedikit sekalian saya muliakan, Nabi lagi tengah sholat dapat 2 rakaat. Sholat asar dapat 2 rakaat. Di rakaat yang ketiga, Nabi kemudian dapat perintah untuk menghadapkan dirinya ke arah Ka'bah. Di tengah sholat. So itu sekalian saya muliakan, kebayang Nabi itu misalnya nih, arah kiblat pertamanya di sana kemudian diganti ke arah sana ya. Misal. Ini kan Nabi imamnya kan di depan sini kan. Lagi tengah-tengahan sholat, lagi berdiri, Nabi kemudian diperintah Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka qiblatan tardaha." Sekarang Muhammad, hadapkanlah diri kamu ke arah kiblat yang kamu mau. "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Saat itu juga Nabi harus melaksanakan perintah. Para nabi itu beda sama kita teman-teman sekalian. Kalau dikasih perintah harus dilaksanakan saat itu juga. Kalau kita kan suka main tawar-tawaran, nanggung 2 rakaat lagi gitu. Bentaran lagi kenapa gitu kan.
Ini lagian takut hiruk pikuk gitu orang-orang. Ya kan gitu ya? Tapi Nabi Muhammad alaihissalam diperintah, beliau tahu, beliau harus segera melaksanakannya. Jadi Nabi lagi berdiri, kemudian lagi baca suratul Fatihah rakaat ketiga, Nabi diperintah, "Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram." Nabi pun kemudian segera berbalik arah menghadap ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi berbalik begini, sahabat yang ada di soft depan lihat, tapi ngadep sini ya. Innaha lakabirah, kata Allah. Aku tahu itu adalah bukan perkara yang ringan, itu adalah perkara yang berat. Illa alal ladzina hadallah, kecuali bagi mereka yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang faham bahwa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berkata ataupun berbuat sesuatu dari keinginannya. Beliau kalau mengatakan sesuatu, apalagi berbuat, pastilah dari wahyunya Allah. Maka yang di soft depan begitu melihat Nabi Muhammad berbalik, mereka ikut serta berbalik. Ngadep soft belakangnya. Soft belakangnya langsung berbalik juga. Soft belakangnya berbalik lagi sampai yang ada di soft yang paling belakang sekarang jadi soft yang paling depan. Jadi imam. Nah ini teman-teman sekalian, 2 rakaat yang sesudahnya itu, 2 rakaat yang terakhir, Nabi tetap memimpin, tetap menjadi imam, tapi dari belakang. Allahu Akbar. Semuanya pada ruku. Sami Allahu liman hamidah. Nabi dari belakang. Semuanya i'tidal. Jadi dipandu sama Nabi Muhammad dengan suaranya Nabi Muhammad sampai selesai sholat dari sholat asar tadi ini. Habis selesai sholat, Nabi baru kasih tahu bahwasanya telah diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pergantian arah kiblat. Saya bayangin, ya Allah, untung sahabat tuh ya, imannya kuat, pinter-pinter. Saya ngebayangin kalau itu terjadinya di Tebet, rusuh kayaknya udah. Ini kenapa nih? Ini kenapa nih gitu kan? Ya Allah, ya Allah. Orang kita ya, misalnya ada orang lagi sholat gitu, terus udah kelihatan tikus lari dikejar sama kucing. Kucing. Lagi sholat gitu latah gitu. Kucing. Sebelahnya bilang, lo kan lagi sholat gak boleh ngomong. Sebelahnya bilang, nah lo juga ngomong. Sebelahnya bilang, untung gak ngomong. Ya ampun. Sahabat tuh untungnya tuh pada pinter-pinter, gitu kan ya? Pinternya kenapa? Karena iman. Orang tuh kalau beriman dengan keimanan yang benar, pinter-pinter. Sebab yang namanya pinter adalah orang yang tahu apa yang harus dia lakukan. Kan pinter? Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Ini teman-teman saya sekalian, mereka karena beriman, karenanya kemudian jadi orang yang pinter-pinter. Jadi sekalian saya muliakan, mulai itu ada banyak orang-orang yang imannya rada-rada ini ya, agak timbul was-was gitu, agak timbul kok Islam gak relevan. Oh bahasanya nih, kok nabinya orang Islam plin-plan. Nih yang orang-orang yang masih ya munafik masih awal-awal baru masuk Islam, masih yang belum dapat banyak cahayanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, ngelihatnya kayak begitu. Saudara sekalian, dan itu disampaikan sama orang-orang munafik. Katanya orang-orang munafik, mereka bilang, "Ente nggak lihat nabinya tuh, urusan kiblat aja dia nggak konsisten. Kapanan ngadep Ka'bah, kapanan ngadep Masjidil Aqsa, Kudus gitu ya, menghadap ke arah Baitul Maqdis, kapanan lagi balik lagi ngadep ke arah Ka'bah.
Nabinya plan-plan. Gimana kamu mau ngikutin nabi yang plan-plan? Sedikit sekalian saya muliakan, dan itu semuanya sudah dikasih tahu duluan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menurunkan ayat tentang arah kiblat ini, Allah kasih tahu, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Akan berkata orang-orang yang bodoh. Kenapa mereka bodoh? Karena mereka tidak beriman. Makanya berimanlah teman-teman sekalian, biar kita cerdas. Semakin tinggi keimanan kita, semakin faham kita apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita ucapkan. Kita ngerti caranya berbicara pada setiap orang. Ngomong sama suaminya gimana caranya, dia paham. Kenapa? Karena dia beriman. Dia mesti gimana sama anaknya, mesti mendidik anaknya kayak gimana, mesti ngajak ngomong anaknya dengan bahasa apa, mereka paham. Mau ngomong kayak gimana sama temennya, mau bicara apa sama siapapun, dia ngerti. Kenapa? Iman, teman-teman sedikit sekalian. Makanya kalau kemudian suka bingung-bingung, tuh masalahnya gampang aja. Imanmu itu loh, benahi imanmu, maka kamu akan jadi orang-orang yang pandai, teman-teman sedikit sekalian. Tahu apa yang harus kamu lakukan, tahu apa yang harus kamu ucapkan, tahu caranya berpikir yang benar. Cahaya akan masuk ke dalam hatimu, cahaya iman menjadi penerang bagi seluruh anggota tubuhmu, sehingga memandumu menjalankan kehidupan seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Teman-teman sekalian saya muliakan, tapi mau kecerdasan otaknya, IQ-nya berapa sekalipun, ya, kalau kemudian dia tidak beriman, teman-teman sekalian, mereka tetap nggak bakalan tahu. Makanya ada orang-orang kerjanya bagus, tapi kemudian masih berani sama haknya orang, kan begitu? Ada orang-orang yang dia jadi pejabat, pintar, cerdas, tapi korupsi. Dia nggak cerdas, teman-teman sekalian, bukan orang-orang pandai. Kalau orang pandai nggak begitu keadaannya, sebab pandai sama dengan beriman. Semakin tinggi nilai imanmu, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Maka kalau masih bingung-bingung terus-terusan, duduk istighfar, minta sama Allah Subhanahu wa taala bimbingan. Nah, nanti Allah akan kasih tahu, teman-teman sekalian. Kepada orang-orang yang kemudian memasukkan was-was di hati orang-orang, mengatakan Nabi Muhammad pelin-pelan, Nabi Muhammad gak konsisten dan lain sebagainya, Allah membahasakan mereka bukan orang yang beriman, tapi sufaha. Sufaha kata Allah. Siapa sufaha? Orang-orang bodoh. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Orang-orang bodoh dari manusia ini akan berkata ketika nanti kamu menghadapkan dirimu ke arah Ka'bah, mereka akan berkata, mawallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Ngapain tuh mereka sekarang ganti arah kiblat dari yang sebelumnya? Maksudnya sebelumnya ngadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian mereka menghadap ke arah Ka'bah. Bilang sama mereka, wahai Muhammad, sampaikan sama mereka sebagai jawabannya. Jawabannya adalah iman, teman-teman sekalian. Jawabannya adalah iman. Apa jawabannya? Kul, sampaikan kepada mereka, lillahil masyriq wal maghrib. Punya Allah arah barat, punya Allah arah timur. Iman apa bukan itu? Iman, meyakini bahwa semua arah punyanya Allah. Ketika kita sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, bukan berarti Allahnya ada di Baitul Maqdis. Ketika kita sholat menghadap ke arah Ka'bah, bukan berarti Allah ada di arah Ka'bah. Itu hanyalah arah biar nyepakatin seluruh dunia tentang arah kiblatnya dia, gitu. Bukan berarti Allahnya ada di sana, teman-teman sekalian. Allah adanya di mana? Di dalam hatimu sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tempat. Allah tidak berarah, Allah tidak bertempat. Sebab semua arah, semua tempat adalah ciptaannya Allah. Kalau dibilang Allah ada di arsy,
Yang nyiptain arus siapa? Sebelum Allah nyiptain arus, Allahnya di mana? Kan begitu? Nggak habis-habis teman-teman sekalian. Maka kalau dikatakan Allah ada di mana? Allah dalam hatimu. Kamu tidak bisa melihatnya dengan mata zahirmu, akan tetapi kamu dapat merasakan kehadirannya di dalam jiwamu. Gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, jawabannya iman. Lillahil masyriq wal maghrib. Punya Allah kok arah barat, punya Allah arah timur. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Allah memberi hidayah kepada mereka yang asalnya bilang, kenapa kok nabinya pelin-pelan sama arah kiblat? Tapi kemudian Allah karuniakan hidayah kepada mereka, sehingga kemudian mereka hilang perasaan-perasaan yang seperti itu. Allah yang punya semua hidayah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalian ini umat Islam, kami menjadikannya sebagai umat yang moderat. Enggak ke sana, enggak ke sana. Tidak ada dalam ajaran kita mencintai berlebihan. Tidak boleh dalam agama kita membenci. Kan begitu? Sehingga sekalian kita tengah. Tidak ada dalam ajaran agama kita ibadah aja sampai enggak kerja, sampai enggak nikah. Agama lain kan ada. Agama lain kan ada. Saya tahu para biksu enggak boleh kerja, akan tetapi mereka kemudian menerima derma dengan menjadi pengemis-pengemis. Gitu kan? Dalam ajaran agama kita enggak ada. Enggak ada ceritanya ajaran agama kita itu ibadah dalam artian ibadah ritual gitu ya, ibadah ritual kayak sholat, kayak baca Quran atau apa gitu, yang membuat manusianya itu sampai enggak peduli sama urusan dunia. Tapi agama kita juga tidak memperbolehkan orang hanya nyari dunia aja dan meninggalkan urusan akhirat, urusan ibadah. Katanya Nabi Muhammad SAW, carilah dunia yang tidak membahayakan akhirat, carilah akhirat yang tidak membahayakan dunia. Ketika Nabi Muhammad melihat ada seorang laki-laki yang diadukan oleh Abdullah ibn Rawahah karena dipersaudarakan sama Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ngadu menabi, Rasul, saya kemarin ketemu sama bininya saudara saya, Fulan bin Fulan, dipersaudarakan. Sebenarnya bukan saudara tapi dipersaudarakan. Itu awal-awal Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mempersaudarakan orang. Dia bilang, Abdullah bin Rawahah bilang, Rasul, saya kemarin ketemu sama bininya dia. Kesian dah Rasul, mukanya kusut, bajunya rombeng. Saya ketemu anak-anaknya juga kayak nggak keurusan. Saya bilang sama bininya saudara saya itu, saya bilang, kamu tuh loh ada suami kamu, bukannya rapi gitu, bukannya dandan gitu, kamu malah kayak begini gitu. Dia bilang, suami saya sih apa pedulinya juga sama saya. Dia nggak pernah peduliin saya sepanjang malamnya sholat, sepanjang siangnya puasa. Kasihan bininya kan. Nabi begitu dengar seperti itu, Nabi langsung panggilkan dia, wahai Abdullah. Panggilin orang itu. Nabi walaupun udah dengar dari Abdullah bin Rawahah, akan tetapi Nabi tabayun. Meskipun Nabi tahu Abdullah bin Rawahah jujur, cuman teman-teman sekalian, cara menyampaikan kan beda, gitu ya. Nah, Nabi nggak mau penilaiannya terpengaruh sama cara menyampaikannya orang. Jadi Nabi selalu tabayun. Walaupun bukan berarti Nabi nggak percaya sama Abdullah bin Rawahah, Nabi tahu persis Abdullah bin Rawahah seorang yang sangat jujur, sangat benar, apalagi untuk sesuatu hal yang enggak ada kepentingannya Abdullah bin Rawahah dalam hal tersebut. Lain kalau Abdullah bin Rawahahnya ngomong kayak gini, Rasul bilangin dong sama dia saudara saya, kalau dia emang kagak demen sama bininya gue juga mau.
itu kan ada kepentingannya, ya kan? Kalau ini enggak, Abdullah bin Rawahah ngomong kayak begitu sama Nabi, emang bener-bener kepengen. Kalau emang bener kita mau ikutin kayak gitu tuh Rasul. Kalau emang nggak bener, biar kita belajar, tegur dia ya Rasulullah. Nabi panggil sahabat ini tadi, sahabat Ansor ya dia ya. Abdullah bin Rawahanya kan dari Muhajirin, kan dipersaudarakannya antara Muhajirin sama Ansor. Nabi tanya sama dia, kata Nabi Muhammad, adakah kamu setiap malam tahajud atau ibadah malam tanpa tidur? Jadi habis isya sholat sampai subuh gitu. Dia dengan bangga bilang, iya Rasul. Iya, dia bilang tiap malam, kata Nabi. Kamu gak pernah gitu deketin istri kamu atau apa? Enggak dong Rasul, malam waktunya ibadah. Nabi nanya lagi, asumtul ayyam, asumtul dahr, kata Nabi, adakah kamu berpuasa setiap hari sepanjang tahun? Iya Rasul. Bangga dia. Dia pikir agama itu bukan tengah-tengah. Agama itu dia pikir dari dia yang asalnya maksiat, jalan-jalan menuju ibadah sampai sesempurnanya. Dan dia kira kesempurnaannya beragama itu adalah dengan berada di sudut yang paling kanan. Padahal nggak gitu. Kata Allah SWT, waja'alnakum ummatan wasatan. Kalian adanya di tengah-tengah. Kalau agak kesana atau kesana, kalian pasti tahu bahwa itu nggak benar. Jadi katanya dia bilang, saya tiap hari puasa, tiap malam ibadah. Jadi kamu makannya, ya saya makan ala kadarnya Rasul saat buka. Itu aja. Kamu punya istri? Rasul, saya nggak tahu berapa jumlahnya ya. Kata Nabi, kamu punya anak? Iya Rasul. Lah kapan bikinnya? Itu ya teman-teman, bikinnya sebelum Islam. Kan dianya kan masuk Islamnya baru orang Ansor itu. Jadi rupa-rupanya abis kenal Islam udah nggak lagi gitu ya, tiap malam tahajud, ibadah, sholat, tiap siang puasa, boro-boro muka anak jadi lupa kali. Soalnya sekalian saya muliakan, Nabi abis nanya kayak begitu, Nabi kemudian bilang, innama ana atqakum. Kata Nabi, bukankah saya adalah orang paling bertakwa di antara kalian? Iya Rasul. Iya. Bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasul, engkau orang paling bertakwa di antara kami. Artinya Nabi yang paling tahu jalan menuju ridha Allah Ta'ala. Nabi yang paling tercinta di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jalan menuju surga ya yang paling mirip sama Nabi Muhammad itu gitu kan. Iya Rasul. Katanya sahabat ini, kamu tahu kan kalau saya orang paling bertakwa di sisi Allah, paling tahu jalan surga, paling bisa membimbing kalian, Islammu Islamku kan, gitu ya. Bala ya Rasulullah. Iya Rasul. Kata Nabi, walakinni asum wa aftur. Akan tetapi saya ada hari yang saya puasa, ada hari yang saya makan. Saya nggak puasa. Walakinni anam wa aqum. Akan tetapi saya bangun di waktu malam, tapi sebelumnya saya pakai tidur dulu. Walakinni atazawwajun nisa. Akan tetapi aku berhubungan intim dengan istriku. Nabi kemudian mengatakan kepadanya, innali jasadika alaika haq. Kamu jangan pernah lupa badanmu punya hak terhadapmu. Istrimu punya hak terhadapmu, anak-anakmu punya hak terhadapmu. Carilah akhirat yang tidak membahayakan duniamu, carilah dunia yang tidak membahayakan akhiratmu. Gitu ya Rasul. Terus saya gimana nih Rasul? Kata Nabi Muhammad, sum al-khamis al-itsnain wal khamis. Berpuasalah, bukan al-itsnain wal khamis, sum
salasata ayyam min kulli syahr. Udah, kamu nggak usah puasa banyak-banyak, puasa aja 3 kali dalam sebulan. 3 kali dalam sebulan. Jadi yang asalnya 30 hari dia puasa dalam sebulan, sekarang cuman 3 hari dalam sebulan. Kan gak enak banget rasanya ya? Inni utik fawqa dzalika ya Rasulullah. Saya kuat lebih daripada itu wahai Rasul. Idzan sum yaumal khamis, yaumal itsnin wal khamis. Kalau gitu puasalah, puasa Senin sama Kamis. Inni utik fawqa dzalika ya Rasulullah. Saya kuat lebih daripada itu wahai Rasul. Kata Nabi, idzan sum sauma Daud. Kalau gitu berpuasalah dengan puasanya Nabi Daud. Dan Nabi kasih batasan, ini yang paling akhir buat kamu. Puasa kayak puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Gitu teman-teman saya sekalian. Dia bilang, lebih ya Rasulullah. Dia pun kerjakan itu sampai selama bertahun-tahun kemudian dia bilang, nyesel saya pakai nawar Nabi. Coba enak gitu ya, saya puasanya sebulan 3 kali aja. Ternyata di akhir-akhir ini ternyata berat untuk melaksanakan puasa Daud. Tapi karena saya udah bilang sama Nabi, inni utik fawqa dzalika ya Rasulullah, saya jadinya mewajibkan kepada diri saya sendiri untuk melaksanakan apa yang sudah saya janjikan. Teman-teman saya sekalian, ini agama Islam, agama tengah-tengahan. Pakai hati tapi akal jangan ditinggalkan. Gitu ya? Pakai hati beribadahnya tapi akal jangan ditinggalkan. Pakai akal, pakai dalil, tapi hati jangan kau tinggalkan. Maka teman-teman saya sekalian, kalau kamu belajar satu agama, yang agama tersebut itu enggak peduli urusan hati. Kamu dimintanya untuk apa-apaan, enggak usah pakai perasaan. Tidak dibenarkan cinta kepada Allah, tidak dibenarkan cinta kepada Rasulullah. Agamanya enggak pakai hati, beragamanya enggak pakai hati. Pakai dalil. Gitu ya. Saya seneng banget baca sholawatan. Oh, enggak ada dalilnya, bid'ah. Tapi saya cinta sama Nabi. Pas lagi saya kangen sama Nabi gimana? Oh, enggak boleh kangen sama Nabi Muhammad. Kangennya bolehnya sama siapa? Sama bini kamu. Kok aneh ya ini? Teman-teman sekalian saya muliakan, yang bahkan ada di antara mereka datang ke Madinah nggak mau ziarah sama Nabi Muhammad. Dia bilang Nabi kita udah mati kok. Ngapain lagi kita datang berziarah kepadanya? Ziarah itu adalah sesuatu hal yang tidak dibenarkan. Ini ibadahnya cuman mau pakai akal, tidak mau pakai hati. Ada juga orang-orang yang merasanya dia yang paling benar, tapi yang dipakai cuman hati aja. Kita harus punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Sholat gampang. Maksud kamu gampang gimana? Asalkan kita cinta sama Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, dia kelak akan bersama denganku di surga. Pokoknya mainnya hati aja. Tapi kan ada dalilnya dalam Al-Quran, yaitu untuk orang-orang yang imannya masih tipis. Main-main dalil tuh yang imannya masih tipis. Buat kita sudah tidak ada lagi kewajiban. Gelok namanya ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu juga pasti nggak benar. Pokoknya kalau udah agama main hati doang, nggak pakai akal, salah. Agama main akal doang, nggak pakai hati, salah. Agama yang terlalu mencintai seseorang di antara para sahabat yang sampai dengan membenci yang lain-lain dari para sahabat, pasti salah, teman-teman sekalian. Pasti salah, nggak mungkin. Islam nggak kayak begitu. Islam nggak kayak gitu. Apalagi agama, ajaran yang kemudian dia beribadahnya dengan cara melaknat orang, itu nggak ada ceritanya. Islam tuh nggak gitu.
gitu saudaraku sekalian. Nggak ada ceritanya melaknat-laknat seseorang bisa jadi ibadah. Bahkan setan sekalipun. Katanya Imam Ghazali, andai seumur hidup kamu nggak pernah melaknat setan, nggak akan jadi pertanyaan kubur kok. Kenapa kamu nggak pernah laknat setan seumur hidup? Nggak pernah, teman-teman saya sekalian. Nggak ada jadi pertanyaan kubur. Gitu. Tapi kalau kita berbuat salah sama orang, berbuat jahat sama orang, baru itu ya akan dipertanyakan. Jadi agama ini agama wasat, agama yang tengah-tengah. Kamu kalau jalanin agama ini enak pikiran, enak perasaan. Gitu teman-teman sekalian. Perasaannya enak, pikirannya juga enak. Kalau ngaji di satu majelis, pulang-pulang ada yang nggak enak. Entah itu pikiran, kok gitu ya? Kok gitu ya? Nggak usah ngaji lagi di situ. Atau pulang ngaji, pikirannya sih ngerti, ya ada dalilnya begini, tapi hati nggak enak, bener. Jadi selama ini kalau saya kangen sama Nabi gitu nggak boleh. Jadi selama ini kalau itu tuh nggak boleh. Jadi kok nggak enak bener ya? Kayak hampa banget ya. Itu juga teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan. Jangan lagi ngaji di tempat yang seperti itu karena Islam kita ini adalah agama yang akal iya juga, hati iya juga. Kenapa? Yang menciptakan akal, yang menciptakan hati, dialah yang menciptakan dan menurunkan ajaran agama Islam. Jadi nggak akan bertolak belakang baik sama akal ataupun sama hati. Ada ajaran agama Islam yang kalau ditekunin orang sampai mau ninggalin keluarga, ya kan? Nggak ada ceritanya tuh Islam kayak begitu. Nggak ada ceritanya Islam kayak begitu teman-teman sekalian. Curigai Islammu jika itu sampai membuatmu jadi nggak hormat sama suamimu, jadi nggak sayang sama anak-anakmu, jadi harus meninggalkan orang tuamu. Nggak. Sebab agama kita adalah ummatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas. Kalian, kata Allah, aku jadikan wasat dan kalian nanti akan menjadi saksi bagi umat yang sebelum kalian. Wih, keren nih. Teman-teman sekalian, kita bakalan jadi saksi di akhirat. Kapan? Nanti. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan umatnya Nabi Musa yang enggak beriman. Umatnya Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi semuanya, gitu ya. Didatangkan, wahai umat Nabi Lut, kenapa kalian berbuat perbuatan dosa yang seperti itu? Aku murka, kata Allah, kepada kalian. Umat Nabi Lut dengan gampangnya bilang, soalnya kan engkau tidak mengutus kepada kami Nabi yang memberitahukan kepada kami. Dipanggillah Lut. Wahai Lut, apakah kamu menyampaikan kepada umatmu tentang keharamannya laki-laki bersama laki-laki atau perempuan bersama perempuan? Kamu sampaikan? Sampaikan ya Allah. Mana saksimu? Umatnya Nabi Muhammad ya Allah. Didatangkanlah umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Tanyain, wahai umat Nabi Muhammad, apakah Nabi Lut sudah menyampaikan risalah dari Allah? Umatnya Nabi Muhammad bilang, bala ya Rab, qad balagh. Betul ya Allah, Nabi Lut udah nyampein. Umatnya aja yang pada durhaka, tapi Nabi Lutnya udah nyampein. Dari mana kalian tahu? Umatnya kemudian pada bilang, ya Allah tunggu dulu, dia datangnya belakangan. Kenapa dia bisa jadi saksi kita ya Allah? Ngelihat aja kagak, gitu kan, ketemu aja enggak, gitu. Katanya kemudian umatnya Nabi Muhammad, karena kami nonton filmnya. Gitu kira-kira? Enggak, karena kami membacanya dalam Al-Quran. Dan itu adalah firman yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Maka teman-teman saya sekalian, yang mau jadi saksi dari para nabi-nabi di hari akhirat, pahami maknanya Quran. Nah, kalau nggak paham maknanya Quran, dari mana kalian tahu? Kalau friend boleh nggak? Gitu ya. Jadi saudara sekalian saya muliakan, kita, kata Allah Subhanahu wa taala, akan jadi saksinya. Nah, kemudian sesudah benar kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menyampaikannya di dalam Al-Qur'an.
Tapi siapa saksi bagi kalian? Katanya mereka kemudian umat Nabi Muhammad nih, katanya umat Nabi Muhammad, siapa saksi yang membenarkan kalian? Wahai Allah, saksi kami adalah Nabi kami Muhammad. Nabinya kemudian didatengin, sadaq ummati ya Rabb, betul umatku ya Allah, aku telah menyampaikan firman-firman-Mu kepada mereka. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam may yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala aqibai. Kami jadikan arah kiblat berganti-ganti, asalnya ke arah Masjidil Haram, kemudian balik ke arah Baitul Maqdis, kemudian kami balikin lagi ke arah Masjidil Haram. Itu kami kerjakan yang seperti itu, kata Allah, buat aku lihat, kata Allah, siapa orang yang sungguh-sungguh jalanin agama, patuh kepada Rasul tanpa tapi, patuh kepada Rasulullah tanpa tapi, teman-teman sekalian, dan orang yang setengah-setengah atau bahkan berpaling dari agama Islam. Aku mau lihat, kata Allah, itu ujian-ujian, tes-tes dalam kehidupan teman-teman sekalian. Sama halnya dengan ketika kamu mengetahui bahwa Nabi Muhammad menikah dengan banyak perempuan, misalnya gitu ya. Ketika kemudian kamu tahu bahwa Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Aisyah, ketika Nabi Muhammad menikah usianya misalnya 7 tahun, Sayyidah Aisyahnya, ya kan itu? Kumpul bersamanya di usia 9 tahun. Bagaimana perasaanmu ketika itu? Apakah itu mengurangi rasa hormatmu kepada Nabi Muhammad? Ini semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk Allah mau lihat bagaimana perasaanmu terhadap Nabi Muhammad. Ketahuan yang mana yang sungguh-sungguh beriman, yang mana yang imannya hanya di ambang pintu saja. Saudaraku sekalian, saya muliakan, orang yang beriman dengan keimanan-keimanan yang sempurna gak akan pernah mempertanyakan. Nyatanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu justru ada dari orang-orang belakangan. Sahabat, tabiin kagak ada yang pernah ngomong urusan kayak begituan. Gitu ya. Mereka paham Sayyidah Aisyah menikah umur 7 tahun. Ya iyalah, zaman itu jangan kata 7 tahun, belum lahir aja ada udah yang ngedepein. Beneran, Sayyidah Aisyah tuh ketika dilamar sama Nabi, beliau bahkan sudah jadi lamarannya orang, udah jadi tunangannya orang, teman-teman sekalian. Gitu. Jadi memang kebodohan kita sama kurang imannya kita membuat kita ragu-ragu. Gitu ya. Kamu harus belajar dengan benar sampai bisa mendapatkan kemantapan, atau kamu harus beriman dengan sungguh-sungguh sehingga tidak akan pernah lagi ada keraguan. Gitu, saudara sekalian. Illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala aqibih wa in kanat lakabirah. Walaupun aku tahu, kata Allah, itu pastilah merupakan hal yang berat. Pindah-pindahan arah kiblat tuh pasti bikin hati jadi kayak yang ini sebenarnya gimana sih? Sebenarnya kiblat yang benar gimana sih? Gitu ya. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Ini teman-teman saya sekalian, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala meski tak ada sesiapapun yang mengetahuinya. Bangun hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah ketika melihat hatimu yang ada adalah kebaikan, yang adalah keinginan menebarkan kebaikan, meskipun orang lain tidak ada yang tahu. Enggak usah berkoar-koar tentang keikhlasanmu, urusan keikhlasan biarkan ia menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Kamu sungguh-sungguh mempersembahkannya kepada Allah taala. Gitu saja sekalian. Baru bisa bangun tahajud, enggak usah semua orang sekampung tahu. Gitu kan ya? Enggak usah. Innallaha la yudhi'u imanakum wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah enggak akan pernah kok menyia-nyiakan iman kalian. Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan amal perbuatan kita sekecil apapun, meski sebesar biji dzarrah, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian akan yarah, pasti kalian akan melihat dan mendapatkan balasannya. Innallaha bin-nasi laraufun rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, hambanya yang beriman, la rauf, sungguh-sungguh
mengasihi mereka, rahim dan menyayangi mereka. Kemudian teman-teman sekalian, Allah ketika menyampaikan tentang perubahan arah kiblat, Allah bilang, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Aku telah sungguh-sungguh melihat bagaimana engkau melongok-longokkan kepalamu ke atas. Ini loh yang menurut saya ayat ini nih indah banget teman-teman sekalian. Apa pentingnya melongok-longokin kepala ke atas? Kira-kira kalau yang ngelongok-longokin kepala ke atas itu bukan Nabi Muhammad, adakah Allah akan bercerita? Nggak ada. Nggak ada teman-teman sekalian. Kita nih bangsa ngelongokin berapa kali juga sampai tengkleng kepala kita teman-teman sekalian, nggak akan jadi apa-apaan. Kenapa kok Nabi, kenapa kok Allah ketika melihat Nabi yang berbuat seperti itu, Allah bahkan sampai menyebutkannya di dalam Al-Quran? Nggak ada kepentingan apa-apa yang berkait dengan hukum atau apa, nggak ada. Allah cerita aja, aku udah lihat Muhammad bagaimana kamu melongok-longokin kepalamu ke atas. Nggak terkait masalah hukum, nggak terkait masalah apa, Allah ceritakan masalah longok-longoknya Nabi Muhammad ke atas. Saudaraku sekalian saya muliakan, tapi kenapa Allah menceritakannya? Karena Allah sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Itu sama kayak ibu-ibu nih, baru lagi punya anak, lagi demen-demennya sama anaknya. Dia baru bisa apaan, orang sekampung tahu semua. Nah, kita tinggal cerita mulu. Tiap kali ketemu sama orang, anak gue udah bisa manggil gue mama. Gitu ya. Apaan? Mama. Kayaknya setiap kali dia manggil mama kayak suara paling indah gitu. Saudaraku sekalian saya muliakan, orang dengernya nggak sama loh sama kamu ketika ngomongnya. Kamu ngomongnya dengan penuh rasa cinta, sebelah kamu senyum-senyum aja sambil B aja kali. Kan gitu ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tapi kamu tetap akan bercerita tentang anakmu, suka atau tidak suka yang mendengarnya, karena kamu sangat cinta padanya. Bukan begitu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, demikian yang Allah buat kepada Nabi Muhammad. Allah gak peduli bagaimana orang-orang kepada Nabi Muhammad alaihi salam. Allah gak peduli, tapi Allah lagi ngajarin kepada kita umat Nabi Muhammad betapa sangat tingginya nilai Nabi Muhammad di hadapan Allah. Sampai sekedar dia longok-longokin kepala ke atas aja Allah ceritakan dalam Al-Quran. Yang jadi ibadah bagimu, bagi kita ketika kita membacanya. Jadi ibadah. Setiap satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Kan begitu kan? Jadi ibadah kita bacanya. Apaan pentingnya sekedar Nabi longok-longokin kepala doang bisa jadi ibadah kita bacanya, teman-teman? Karena Nabi tercinta di sisi Allah. Allah lagi mau ngajarin, kamu pengen aku cintai, deketi manusia yang paling aku cinta di antara kalian, Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat bagaimana engkau melongok-longokin kepalamu ke arah langit. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Ya Allah indahnya. Sekarang Muhammad, kamu boleh menghadap ke arah kiblat yang kamu mau, yang kamu mau, yang kamu inginkan, yang kamu ridhoi. Bukan yang Allah ridhoi, bukan. Akan tapi yang kamu ridhoi. Bukan yang Allah inginkan, tapi yang kamu inginkan. Abis turun ayat ini, Sayyidah Aisyah sampai terbengong-bengong baca dengernya ketika Nabi menyampaikan ayat ini. Ya Rasulullah, inni ra'ait ka'annallah yusari' fi ridha. Saya liatin ya Rasulullah, Allah tuh kayak cepet-cepetan memberikan apapun yang kau mau. Kayak Allahnya yang berusaha untuk mencari keridhaanmu wahai Rasulullah. Jadi kayak bukan Nabi Muhammadnya yang berusaha nyari ridhonya Allah gitu ya. Itu iya juga, tapi kayak Allahnya juga apa aja deh yang dimauin sama Nabi gitu. Termasuk kamu pengennya ngadepnya ke arah kiblat yang mana nih Muhammad? Ka'bah? Boleh, nggak apa-apa. Saudara sekalian, jadi arah kiblat kita itu yang kita sholati adalah arah kiblat yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang dengannya menjadi arah kiblat yang diinginkan oleh Allah. Bagaimana mungkin kamu sholat tanpa rasa cinta kepada Rasulullah? Kamu lagi salah arah, teman-teman saudaraku sekalian. Kamu sedang salah arah. Kalau kamu sholat hatimu kosong dari rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, enggak bener jalannya kalau kayak gitu. Sholatmu yang menghadap kepada Allah, arah kiblatnya yang diridhoi, yang diinginkan, yang dimaui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak paham nih. Ini segitiga cinta nih yang harus kita bangun. Bukan cinta segitiga ya. Segitiga cinta antara Allah ke Nabi Muhammad, antara Nabi Muhammad ke kita, antara kita ke Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kebangun semuanya tuh. Nggak bisa nyampe kamu kepada Allah kecuali lewat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Sebagaimana sholatmu nggak akan diterima kalau kamu tidak menghadapkan arah kiblatmu kepada arah kiblat yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan teman-teman sekalian, dalam salah satu hadis Nabi Muhammad mengatakan, "Ana kiblatu arwahikum." Aku adalah kiblat bagi hati kalian. Sama kayak kita sholat, kalau nggak ngadep ke arah kiblat nggak diterima sama Allah. Hati kita kalau kosong dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad nggak akan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kiblat hati kita adalah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawalli wajhaka kiblat, fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Maka hadapkan wajahmu wahai Muhammad sekarang ini juga ke arah Masjidil Haram. Wahai tuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Bukan hanya sekarang, di mana aja kamu berada, ngadepnya ke arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Itu orang-orang kan kemudian banyak yang pada bilang, "Nih nabinya nih pelin-pelan, nabinya nih enggak benar, nabinya ini apa segala macam." Sampai nyampe kepada orang-orang Yahudi, sampai nyampe kepada orang-orang Nasrani. Mereka kemudian bilang, "Enggak bisa, nabinya orang Islam tuh pelin-pelan." Kenapa pelin-pelannya? Kemana minum dulu aja deh. Kenapa pelin-pelannya, katanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang diturunkan kepada mereka Alkitab, arah kiblatnya ganti-ganti masa? Nabi apa tuh kayak gitu? Arah kiblatnya ganti-ganti, entaran ke Ka'bah, 16 bulan ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, habis itu ngadep lagi ke arah Ka'bah. Oh, katanya Yahudi sama Nasrani nih. Oh, tapi itu malah justru sebenarnya membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang sebenarnya. Kok bisa gitu? Karena itu sudah diceritakan oleh Allah dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ternyata di Injil, di Taurat sudah diceritakan bahwa orang Islam, gitu ya, pertama arah kiblatnya ke Masjidil Haram, kemudian habis itu ke Baitul Maqdis, habis itu kemudian kembali lagi menghadap ke arah Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang diturunkan Alkitab, mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah enggak lalai terhadap apa yang sudah mereka tahu, apa yang sudah Allah turunkan di kitab-kitab yang sebelumnya. Wala in ataital ladzina utul kitab bi kulli ayatin matabi'u qiblatak. Masalahnya sekarang itu orang-orang ahli kitab yang udah tahu. Iya sih, emang udah diceritain di Taurat, udah diceritain di Injil. Mereka terus beriman apa enggak kepada Nabi Muhammad? Enggak juga. Enggak beriman juga. Kok pegel ya ngadepin mereka ini ya? Udah tahu gitu, tapi enggak beriman juga gitu. Kata Allah, aduh enggak usah khawatir Muhammad. Wala in ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayat matabi'u qiblatak. Andai kamu datangkan segala hal dari tanda-tanda kekuasaan kami, mukjizat-mukjizatmu, diperlihatkan di depan mata mereka seterang matahari di waktu siang, matabi'u qiblatak, tetap aja kok mereka nggak bakalan ikut sama agamamu. Karena urusan mengikuti agama bukan hanya urusan mereka telah melihat dengan dalil-dalil,
bukan hanya urusan dengan akal, akan tetapi semuanya urusannya sama hati. Dan urusan sama hati ini bergantung sama muqallibal qulubnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki siapa yang akan diberi hidayah, siapa yang tidak akan diberi hidayah. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, engkau sebagaimana engkau juga tidak akan mengikuti kiblat mereka, tidak akan mengikuti arah mereka beribadah, sebagaimana engkau juga tidak akan mengikuti ajaran mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd, sebagiannya enggak akan ikut kiblatnya yang lain. Artinya Yahudi, ya udah sama Yahudinya enggak akan ikut ke Nasrani, Nasraninya juga enggak akan pindah ke Yahudi gitu ya. Wala id ataital ladina ahwa'hum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Udah, kamu enggak usah kepengen tahu apa yang mereka mauin. Jangan mau ikut-ikutan apa yang dimauin sama mereka. Tetaplah di jalan agama ini. Kalau kamu ikut-ikut sama orang Yahudi, kamu ikut-ikut sama orang Nasrani, kamu pastilah termasuk di antara kelompok mereka yang telah berbuat zalim. Shadaqallahul alim. Mudah-mudahan pembahasan kita pada hari ini membuat kita semakin kenal sama Nabi Muhammad, semakin kenal sama Allah Subhanahu wa taala, semakin ngerti cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kiblatnya yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad alaihi wassalam. Dan kita juga semoga menjadi orang-orang yang pandai dengan keimanan-keimanan kita, dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang kelak akan menjadi saksi dari para umat-umat yang terdahulu, sebab kita adalah ummatan wasatan insyaallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah.